Memasuki ruangan kelas. Menyapa siswa atau semuanya. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita berdoa, mulai memeriksa pelajaran, baiknya kelas, kita berdoa dan menurut mengabsen. agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mau yuk. Sebelum Ibu memulai, coba periksa dulu kelas kalian apakah ada sampah atau ada apa gitu. Nggak ada, Bu. Bersih, Bu. Bersih, Bu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran lagi, Ibu mau mengabsen terlebih dahulu. Kira-kira teman-teman siapa yang nggak datang? Fitria, Bu. Fitria. Kemana dia? Sama Yohana, Bu. Sakit, Bu. Sakit. Satu lagi Alfa, Sama Bu. si Dede, Bu. Sakit. 3 orang, Bu. Alfa, izin sama sakit. Oke. Kita masuk ke sebelum kita belajar kita bisa lakukan. Tadi kan kita baru masuk ini. Ice breaking. Kita nyanyi lagu Marina menari di atas menara. Oke, yang salah nanti Ibu suruh nyanyi. Kita ice breaking. Marina menari di atas menara. Baik teman-teman, yang salah nanti bisa nyanyi. Yang salah nanti mengganggu. Ya. 1, 2, 3 ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Benar ya? Marina menari, menari di atas menara, di atas menara. Marina menari lagi. Ayo cepat Marina menari di atas menara, di atas menara. Tiga dulu. Menjelaskan materi pembelajaran. Mengenali, menyadari, dan menghargai keberagaman identitas. Dan mengerti tujuan pembelajaran kita. Peserta didik diharapkan dapat mengenali dan membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Pembelajaran unit 2 ini juga ditujukan agar peserta didik dapat menunjukkan penghargaannya terhadap keragaman budaya baik yang ada di Indonesia maupun dunia. Berdiskusi, tanya jawab dengan siswa. Mengapa Indonesia memiliki keragaman identitas? Ada yang tahu? Udah, Ibu jawab ya. Nah, kita jawab. Ya, Bu, ya, Bu. Bu. Indonesia memiliki keragaman identitas karena Indonesia banyak masyarakatnya yang beraneka Bagus, beri aplaus dulu untuk. Melanjutkan menjelaskan materi. Dari Sabang sampai Merauke. Ibu menjelaskan sedikit. Seperti yang dibilang Sri Yudina tadi, Indonesia ini memiliki keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Dari Sabang sampai Merauke ada ribuan pulau di Indonesia. Sedangkan di Sumatera Utara aja kita sudah banyak suku, baik suku Karo, suku Batak, dan suku lainnya, Jawa, Melayu. Apalagi sampai di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Papua. Yang Ibu tahu paling banyak suku itu ada di Papua. Nih, ini ada suku-suku yang ada di Indonesia. Ada yang seperti saya bilang, Jawa, Batak, Melayu, Karo, Minangkabau, Banjar, dan sebagainya. Oke, simpel kan ya, ya. Jadi ini ada agama-agama yang ada di Indonesia, ada agama Islam, Kristen, Protestan, Islam Katolik, Hindu, dan Konghucu. Baik, Diskusi kembali dengan siswa. Banyak, Bu. Banyak, ada berapa? Saya Batak Toba, Bu. Kamu? Jawa saya, Bu. Bisa nggak kamu sedikit ceritakan tentang suku-suku Jawa yang kamu ketahui? Bisa kamu ceritakan? Ya, Bu,
Bu, kalau misalnya Jawa itu kalau ada tradisi nyinden Bu, habis itu yang pakai suara tinggi Bu, kemudian kalau di adat pernikahan itu ada yang temu manten pakai acara pecah telur sama cuci kaki mantennya, kemudian dari segi bajunya juga warnanya ada yang hitam emas gitu Bu. Nah itu Bu, itu yang saya terima kasih. Kalau dari Sri Wulina suku apa? Boleh ceritakan? Kalau suku Maluku dia melapor. Lalu ada namanya itu upa-upanya dalam bentuk ayam yang susu, namanya itu dari Pinangkong. Itu diberikan sebagai tanda misalnya saya di sekolah atau di dalam kampung. Itu dari suku-suku di kelas kita. Baik, selanjutnya kita membahas tentang agama. Kan tadi Menjelaskan kita sudah bahas kembali suku, materi agama. selanjutnya. Agama di Indonesia itu ada banyak, ada Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, bahkan ada Konghucu. Ibu mau menjelaskan sedikit. Teman ibu, ini cerita pengalaman ibu. Ibu punya teman, dia beragama Buddha sama ada agama Hindu. Di rumah saya ada namanya kuil, dan kalau namanya kuil berarti kan itu rata-rata mayoritas orang India. Jadi teman saya juga ada orang Hindu dan ada orang Buddha. Kalau dibilang teman, saya tidak memilih antara agama ini, suku ini, apa segala macam, semua saya temankan. Kalau memang layak dia jadi teman, kita temankan. Gak peduli dia, nggak harus satu suku yang harus jadi teman kita. Jadi ada yang pernah bilang sama saya, kalau misalnya, kenapa kamu berteman sama dia? Rasanya beda dengan kita. Dia berkulit hitam sama kita sawo matang. Ada yang bilang sama saya seperti itu. Terus saya bilang, nggak bisa seperti itu. Kita sama-sama manusia, kita sama-sama warga Indonesia, kita punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi saya tetap berteman sama dia, tidak memandang ras atau apapun tentang dia. Bahkan yang teman saya yang agama Buddha juga tidak memandang saya, kenapa saya lebih hitam daripada dia. Dia tidak memandang saya apapun, dia tetap berteman sama saya. Baik, begitu juga dengan agama Hindu. Di kelas kita kan ada beragam agama. Bolehlah coba ceritakan Jojo. Diskusi tentang kembali ibadah dengan siswa. tempat ibadah kamu. Oke, Baik Bu, agama saya adalah agama Kristen Protestan, yaitu ibadahnya biasanya kami lebih fokusnya di hari Sabat bisa dibilang. Dan tapi untuk kita bisa beribadah di mana saja, tapi kita lebih kayak tempat beribadah itu di gereja. Tapi sebelumnya kalau menurut saya ingin bertanya mengenai ini, bisakah kita hidup di, contohnya nih, kayak saya punya teman, dia itu ayahnya itu Buddha tetapi ibunya itu Muslim, itu gimana? Oh, itu gini. Kalau yang saya tahu, aku juga pernah loh nengok kayak gitu ya, dari agama. Dari yang pernah saya tahu, ada pernikahan beda agama. Yang orang ini, kalau orang tuanya Buddha dan orang tuanya Islam. Itu, tapi apa sih yang satu orang mengatakan negara kita cuma satu agama yang boleh menikahkan. Misalnya yang Buddha masuk Islam atau yang bisa masuk ke Buddha. Jadi nanti pada saat udah berumah tangga itu ada juga yang tergantung pribadinya masing-masing. Ada yang tetap pada pendiriannya, misalnya yang udah masuk Islam, tapi dia agamanya Buddha tetap di hati, tetap pada Tuhannya, dia tetap ke vihara beribadah. Tapi identitas dia tetap di KTP-nya itu yang selalu dimasuki. Ada seperti itu. Saya pernah nonton dan tahu berita seperti itu. Berarti Islam KTP. Iya sih, itu kan saya. Ada lagi yang ingin bertanya? Iya. Baik, kepada Mempresentasikan hasil kerja LKPD.
bertanya mengenai pembelajaran hari ini dan siswa membuat kesimpulan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kesimpulan hasil pertemuan kita pada hari ini yaitu sebagai warga negara Indonesia yang baik, seharusnya kita sudah tahu bagaimana cara menghargai dan menghormati perbedaan yang ada baik ras, suku, dan agama. Jangan ada diskriminasi ataupun saling menjatuhkan di antara kita. Terima kasih. Baik. Menutup pembelajaran hari ini,